Ada temuan menarik lain dari survei Carta Politika bahwa alasan pertama orang memilih Jokowi Maruf adalah kinerjanya bagus dan berpengalaman. Alasan kedua adalah berjiwa sosial dan juga merakyat. Nah, menariknya untuk Prabowo dan juga Sandi, alasan pertama adalah tegas, alasan kedua sama-sama berjiwa sosial dan juga merakyat. Kenapa image berjiwa sosial dan juga merakyat ini, Mas Otto, nempel di keduanya? Ya, itu jawaban paling normatif terkait dengan emotional branding ya. Ketika ada pemilih yang sudah merasa cukup mantap dengan pilihannya secara emosional terikat, dan itu terbaca dari bagaimana angka besar itu terdapat 80% sudah mantap akan memilih Jokowi Ma'ruf. 79% akan mendukung Prabowo Sandi, artinya cenderung fanatik emosional. Maka nilai normatif dari sisi emotional branding yang mungkin terucap adalah berjiwa sosial dan merakyat karena merasa cukup dekat. Nah, tetapi itu yang membedakan adalah bahwa memang Prabowo memiliki variabel tambahan, di situ tegas dengan latar belakang militer yang kita ketahui juga itu cukup tinggi mendongkrak suara Prabowo di tahun 2014. Jokowi agak berbeda. Kalau dulu benar-benar pertarungan antara dianggap merakyat, sederhana, melawan tegas, yang sekarang itu berbeda. Jokowi lebih dilihat sebagai seorang incumbent. Artinya lebih positif menurut saya. Kalau dari variabel pilihan terhadap Jokowi masih lebih tinggi, berjiwa sosial dan merakyat atau sederhana, artinya kerja Pak Jokowi belum melampaui karakter kepemimpinannya. Sekarang ketika yang nomor satu alasan memilih Jokowi itu adalah berkinerja bagus, minimal Jokowi sudah membuktikan bahwa modal kinerja itu sudah melampaui kesukaan orang karena karakter kepemimpinan. Menurut Anda untuk paslon nomor 02 cukup merepresentasikan berjiwa sosial dan juga merakyat, Mas? Iya, itu memang variabel yang luas ya. Saya pikir saya tidak bisa menjudgment itu sebagai seorang pribadi gitu. Tapi kalau kita lihat titik lemahnya kan di situ, bahwa ketika masuk ke dalam variabel pilihan karena berkinerja bagus kecil sekali. Kenapa? Ya memang karena Prabowo ini walaupun pernah beberapa kali bahkan ketiga kalinya yang masuk di panggung Pilpres, tapi tidak pernah punya pengalaman yang real untuk menjadi seorang pemimpin administrasi. Berbeda dengan misalnya ketika kita berbicara Jokowi, walaupun dianggap orang baru, anak baru begitu, tetapi punya pengalaman di wali kota dan di gubernur yang itu juga bisa dianggap sebagai bagian dari kinerja yang bagus dan pengalaman. Bang Andreas, apa justifikasinya Jokowi dan juga Ma'ruf berjiwa sosial dan juga merakyat? Kalau itu ya adalah karakter yang saya melihat itu karakter yang genuine, yang asli dari baik Pak Jokowi yang sudah dia lakukan sejak ketika beliau menjadi wali kota dulu. Artinya ada yang nggak asli nih, Bang? Ya, tapi nanti sebentar. Nah, jadi kedua, baik Pak Jokowi maupun Pak Ma'ruf itu adalah orang yang memang hidup dengan masyarakat, dan itu mereka buktikan di dalam kepemimpinannya. Bagaimana Pak Jokowi dulu dengan belusukan kemana-mana dan sekarang tetap dilakukan itu. Ya. Nah, kalau itu terjadi pada Pak Prabowo dan Pak Sandiaga Uno, ya seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Toto tadi, ini juga mungkin efek dari branding yang mereka lakukan. Nah, branding yang mereka lakukan ya kita lihat juga bahwa bagaimana Pak Sandiaga Uno berupaya untuk pergi ke pasar. Dan artinya ya, brandingnya berhasil dong? Ya, dari segi branding ya mungkin kalau kita lihat dari, tapi ini akan pada titik tertentu tadi yang saya kembali kepada apa yang saya katakan sebelumnya. Pada titik tertentu toh orang akan melihat bahwa apa yang benar memang sebenarnya muncul dari orang ini, dan apa yang muncul hanya karena situasional menjelang karena kampanye ini gitu. Nah, di sini saya tetap melihat bahwa kekuatan-kekuatan yang asli yang ada di dalam karakter orang-orang itu akan lebih melekat ketimbang hal-hal yang sifatnya ya potret sesaat. Karena pemilu ini panjang. Karena pemilu ini panjang. Ini baru bulan ketiga, kita masih punya 3 bulan kurang lagi. Ada yang mencitrakan diri merakyat untuk kepentingan jangka pendek, begitu maksud Bang Andreas? Jadi ada yang memang benar-benar kelihatan, memang dia punya karakter merakyat. Dan memang dia hidup dan tumbuh dengan pola hidup yang seperti itu gitu. Tapi ada yang membrandingkan diri ya seolah-olah saya juga orang yang merakyat. Toh kita semua tahu bagaimana background kehidupan mereka. Baik, gitu. Mas Willy, kemudian kinerja bagus dan juga berpengalaman versus tegas. Mana yang menurut Anda paling banyak kemudian nanti untuk bisa dijual? Gini, sebelum saya lanjut kepada berpengalaman dan tegas, Bung Lori, yang harus kita ingat,
tepatnya bukan merakyat Jokowi itu. Tepatnya Jokowi adalah orang yang lahir dari rahim rakyat. Jokowi adalah rakyat itu sendiri. Jadi lahir dari suatu hal yang batiniah. Dia bukan suatu hal yang dibuat-buat, dia bukan suatu hal yang dipentaskan. Kalau pentas kan ada skripnya, ada tuntutan panggungnya gitu ya. Dia harus bertampilan seperti ini gitu. Nah, ini adalah narasi tentang rakyat versus aristokrat. Kita tahu latar belakangnya, yang satu benar-benar dari keluarga, dua-duanya dari latar belakang aristokrat, yang satu benar-benar rakyat. Inilah representasi dari pertarungan dua blok besar. Nah, jadi siapa yang merepresentasikan spirit nyawa rakyat itu sendiri? Ia adalah Jokowi. Dia lahir benar-benar sebagai sebuah hal yang otentisitas, yang benar-benar orisinil, kata Bang Andreas tadi. Nah, yang kedua, pengalaman. Kita harus ingat, tren kepemimpinan hari ini dunia, Jokowi ini lahir kan tidak hanya sendirian di panggung pentas politik dunia global. Ada Ahmadinejad waktu itu, dulu ada Silva. Semuanya berangkat dari suatu hal yang step yang konkret gitu, punya pengalaman kepemimpinan, tidak hidup di awang-awang dengan narasi-narasi yang besar. Oh, ini salah, ini begini, kita ingin merdeka, kita ingin berdaulat, kita ingin sejahtera. Itu kan narasi-narasi besar yang kadang-kadang kita pun melihatnya semua orang bisa berteriak yang sama. Tapi belum tentu bisa dilakukan. Nah, prosesnya itu tidak berhenti kepada narasi, visi dan misi semata-mata. Tetapi dua step berikutnya adalah jejak rekam dan integritas diri. Nah, Jokowi adalah paket yang kompleks, paket yang benar-benar total. Dia punya visi. Siapa yang kemudian mengingatkan kita lagi setelah Bung Karno bercerita tentang revolusi mental, lalu kemudian hari ini Jokowi kembali meng-call itu revolusi mental. Ditambah dengan revolusi mental itu bukan sebuah diskursus, tapi dia melakukan itu benar-benar di dalam praktek kerja sehari-harinya. Nah, kemudian narasi-narasi tegas ini apa sih? Apakah tegas ini dengan memimpin apel siap gerak gitu? Kan bukan background seperti militer, itu. kemudian memimpin mungkin ribuan pasukan. Tegas dan disiplin itu yang harus kita lihat adalah pada proses praktek bekerjanya. Nah, bagaimana dia bisa datang ke kantor, bagaimana day to day untuk mengawali. Jokowi kalau kita lihat dalam proses kepemimpinannya, semua menteri-menteri ini dibikin capek sama dia. Ketegasan apa? Dia bagaimana mengerjakan sebuah proyek gitu ya. Baik, saya akan ke Mas Toto kembali. Mas Toto, kemudian akankah ada kejutan sisa 3 bulan? Kemarin kasus Pilkada Jakarta, ada kejutan beberapa bulan menjelang pencoblosan yang menyebabkan kemudian Ahok kalah begitu. Akankah ada kejutan di sisa 3 bulan sebelum pencoblosan ini, Mas? Dan apabila ada, akan seperti apa? Konsekuensinya apa? Ya, sebetulnya kan kalau kita lihat anomali yang terjadi di survei, dan itu harus diakui terjadi di Pilkada DKI, seringkali digeneralisasi oleh kelompok tertentu bahwa survei tidak bisa lagi dibaca. Lalu kemana mereka melihat ribuan survei yang sudah bisa membaca pola yang ada selama ini. Dan itu kan terjelaskan. Apa yang terjadi pada Pilkada DKI, anomali ketika kemudian terjadi sebuah perubahan besar, itu kan ada stepnya juga. Bahwa ada faktor emosional yang sangat kuat di situ, politik identitas, teror, yang kemudian itu membuat responden agak sulit untuk mengemukakan yang sesungguhnya. Sementara sekarang situasinya berbeda. Polanya sama apa yang terjadi pada pemilu 2019, walaupun mungkin ingin diulang oleh sebagian kelompok, saya pikir berbeda. Variabel yang ada di dalam Jokowi tidak se ekstrim apa yang dimiliki oleh Ahok, baik dari sisi karakter pemimpinan ataupun dari sisi politik identitas. Sehingga kalau kita lihat sekarang kan malah terjadi perimbangan ketika ada tuduhan di 2014 dan sekarang diulang kembali mengenai Jokowi yang diragukan keislamannya. Sekarang malah kemudian muncul beberapa fakta dan bukan fitnah bahwa Pak Prabowo ternyata memiliki latar belakang keluarga Kristen. Ketika kemudian dikaitkan dengan bagaimana kemampuan untuk melakukan ibadah, ternyata kemudian sekarang Pak Jokowi mengiyakan tantangan dari kelompok masyarakat di Aceh dan kemudian dari Pak Prabowo yang malah menolak. Jadi menurut saya sekarang sudah berada pada variabel yang berbeda. Hal-hal seperti itu sehingga seharusnya tidak ada intervensi yang cukup ekstrim yang bisa mengubah apa yang bisa dibaca dalam rentetan hasil survei yang sudah kita lihat. Isu SARA sulit untuk dipermainkan, isu apa lagi yang dipermainkan sehingga ada kejutan nanti menjelang hari pencoblosan. Saya akan membahasnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di